Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua Anda dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sanggup melakukan segalanya, yang maha kuasa dan tidak terbatas dalam karya. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 29 ayat 39. Tertulis demikian. Itulah semuanya yang harus kamu olah bagi Tuhan pada hari-hari rayamu sebagai korban-korban bakaranmu, korban-korban sajianmu, korban-korban curahanmu, dan korban-korban keselamatanmu, selain dari korban-korban nasarmu dan korban-korban sukarelamu. Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan tanpa pengorbanan adalah kehidupan yang egois dan kosong, tidak benar-benar mengasihi, sebab kasih selalu disertai pengorbanan. Dan kehidupan tanpa pengorbanan adalah kehidupan yang tidak berdampak. Ada seorang wanita yang menjadi sukarelawan di sebuah senior house atau panti jompo, dan sekali dalam seminggu ia melayani di sana dalam berbagai kegiatan. Semuanya dia lakukan tanpa bayaran. Ketika ditanyai motivasinya, ia katakan karena ia ingin melakukan sesuatu tanpa dibayar. Dengan kata lain, ia ingin memberikan waktunya, tenaganya, perhatiannya dengan cuma-cuma. Apa yang dilakukannya, sadar atau tidak sadar, adalah sebuah pengorbanan. Dalam banyak aspek di hidup kita dihadapkan pada pilihan untuk berkorban atau tidak berkorban. Mencuci piring di dapur, membersihkan rumah, menjemput anak, menghadapi macet menuju kantor, mengerjakan PR, melakukan tugas pelayanan masyarakat atau di gereja, memberi perhatian, dan yang lainnya. Itu semua hakikatnya adalah pengorbanan. Dalam Bilangan pasal 29 ayat 39 ini, kita baca perintah Tuhan tentang korban-korban yang harus dipersembahkan oleh umatnya. Dan sedikit banyak kita sudah tahu tentang korban-korban ini. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan belajar 3 makna mengenai korban yang Tuhan perintahkan. Yang pertama, makna korban adalah korban menunjukkan ketaatan. Setiap korban yang diperintahkan Tuhan, entah itu korban bakaran, korban sajian, korban curahan, dan sebagainya, semuanya harus dilakukan dengan detail dan sesuai dengan perintah Tuhan. Di sini Tuhan tidak sekedar mencari pemberian. Sebenarnya Tuhan tidak perlu apa-apa, tapi yang Tuhan cari dari kita umatnya adalah ketaatan. Tuhan mau kita taat pada kehendak-Nya. Dan ini menjadi pertanyaan buat kita, apakah kita sudah taat kepada Tuhan? Atau kita hanya sekedar menjadi orang percaya tanpa ketaatan? Makna yang kedua adalah bahwa korban itu berbicara tentang relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan dekat pasti akan berkorban. Dan inilah wujud atau bukti dari sebuah hubungan dengan Tuhan, yaitu kita mau berkorban. Korban bukan sekedar kewajiban, tapi menunjukkan bahwa kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan? Adakah kita sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan? Tanda kedekatan dengan Tuhan adalah mau berkorban. Yang ketiga, saudara, korban menunjukkan kerelaan hati. Orang yang berkorban umumnya punya hati yang rela.
sebab tidak mudah untuk berkorban sesuatu. Tapi orang yang hatinya rela pasti mau berkorban. Tuhan menghargai setiap korban kita kepadanya, yang kita kerjakan atau kita lakukan dengan sukarela dan hati yang bersyukur, bukan karena keterpaksaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah hidup kita hidup yang berkorban atau hidup yang egois, hidup yang hanya memikirkan diri sendiri? Mari hidup berkorban bagi Tuhan dan bagi orang-orang di sekitar kita yang Tuhan taruhkan di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengertian, mengarahkan kami untuk lebih mengenal-Mu, mengerti kehendak-Mu, dan melakukan perintah-Mu. Tolong kami senantiasa Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, supaya kami memiliki kehidupan yang berkorban, bukan hanya memikirkan diri sendiri, yang menahan segala sesuatu untuk diri kami, tapi kami berkorban bagi Tuhan, hidup yang memberi, hidup yang berarti, hidup yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku dari apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang lemah, yang terganggu fisiknya. Jamah ya Tuhan, sembuhkan. Pulihkan dengan kuasa-Mu. Kesembuhan terjadi pada saat ini. Ada kekuatan baru yang sedang dikuasai kecemasan dan ketakutan, yang diliputi kekhawatiran. Jamah ya Tuhan hati setiap mereka. Gantikan dengan iman, pengharapan di dalam Tuhan. Lepaskan dari segala kecemasan dan berikan selalu damai sejahtera dari Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam penantian, menantikan sesuatu yang diharapkan. Tolong ya Tuhan, bukakan jalan. Berikan apa yang mereka perlukan sesuai dengan kuasa kasih dan kemurahan-Mu. Dan bagi yang sedang dalam persoalan masalah, apapun masalah itu, lawat ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkat-Mu atas bangsa kami dan juga atas semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah kasih dan rahmat-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.